Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami, yaitu berupa makanan ringan Eco Ugui. Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan kita melakukan transformasi diri agar kita bisa keluar dari situasi seperti ini. Krisis akibat pandemi COVID-19 membuat sektor usaha menengah, kecil, dan mikro terpuruk. Nah, di saat seperti ini, bagaimana sih kita harus bisa mencari jalan keluar agar tidak terpuruk dalam krisis ekonomi? Salah satunya yaitu membangun bisnis. Bisnis makanan ringan saat ini menjadi salah satu bisnis yang mudah dijalankan dan menjadi solusi bisnis saat krisis seperti ini. Bisnis ini dengan modal yang tidak terlalu banyak membuat bisnis makanan ringan semakin menjamur di mana-mana. Keuntungan yang diperoleh tidak bisa diremehkan, mengingat ada orang yang membuka bisnis makanan ringan dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Nah, salah satu makanan ringan yang khas dan unik yaitu kerupuk rengginang. Kerupuk rengginang merupakan salah satu cemilan khas Nusantara yang sangat populer saat ini. Visi kami membangun bisnis ini yaitu yang pertama, mengembangkan usaha dan memperbarui produk yang lebih sehat dan berkualitas. Kedua, mengembangkan cemilan khas masyarakat agar tidak terlupakan. Misi kami membangun bisnis ini yaitu menjadi usaha yang berkualitas dan mandiri yang mampu bersaing di pasar serta memberikan kepuasan terhadap konsumen. Manfaat bisnis yang kami jalankan, manfaat ekonomi yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, melatih masyarakat untuk mengembangkan bisnis ekonomi kreatif, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif, sarana untuk menekan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan kemudian memberikan devisa negara. Manfaat sosial yaitu membantu masyarakat yang tidak berpenghasilan, memberikan rasa puas dan bahagia terhadap konsumen, dan membantu teman yang kurang mampu untuk diajak bisnis. Tujuan kami mendirikan bisnis ini yaitu pertama, memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha mandiri yang kami dirikan, memperoleh kepercayaan dari konsumen sehingga adanya kepercayaan tersebut dapat memberikan usaha ini menjadi lebih berkembang. Kemudian mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk cemilan yang kita tawarkan. Kemudian profil bisnis. Bisnis yang kami buat ini bernama cemilan Eco Ugui. Kami mengambil nama Eco yaitu yang artinya dari bahasa Jawa yang itu enak, dan Ugui diambil dari nama tim kita yaitu Umi, Ulin, Dewi, dan Imama. Bentuk organisasi bisnis kita biodata usaha, nama bisnis Eco Ugui, bidang usaha makanan ringan, jumlah karyawan 4, beralamatkan Jalan Raya Gebang Pati, telepon 081 215 623 837. Kemudian struktur organisasi, pemimpin usaha Umi Kulsum, bagian keuangan Ulin Alvina, bagian pemasaran Nur Imama, bagian produksi Dwi Fatmawati. Selanjutnya yaitu potensi bisnis yang kita jalankan. Peluang usaha kerupuk rengginang aneka rasa terbilang sangat efektif dengan respon positif oleh berbagai kalangan masyarakat.
usaha kerupuk rengginang aneka rasa menjadi satu pilihan usaha kerupuk yang menguntungkan hingga banyak orang yang terpincut untuk menerjuni usaha tersebut. Nah, di masa COVID-19 seperti ini, kita diharuskan untuk tetap di rumah aja. Dan sekarang, belajar yang dilakukan secara online mungkin membuat bosan. Nah, ini adalah salah satu alasan kita membangun bisnis ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya Dwi Fatmawati dari Departemen Produksi. Saya akan menjelaskan tentang produk dan proses produksi. Produk bisnis rengginang Eco Uwi merupakan salah satu produsen rengginang di Kabupaten Pati. Usaha ini terletak di Jalan Raya Gebong, RT 2, RW 4, Kecamatan Gebong, Kabupaten Pati. Proses produksi. Yang pertama, pencucian beras. Beras ketan dicuci hingga bersih, kemudian direndam kurang lebih selama 4 jam. Yang kedua, pengukusan. Pengukusan dilakukan 2 kali. Pengukusan yang pertama, ketan dikukus hingga setengah matang, kemudian diangkat dan dicampur dengan bumbu yang sudah disiapkan. Dilanjutkan dengan pengukusan yang kedua. Tujuannya agar bumbu meresap ke dalam ketan. Yang ketiga, bumbu. Bumbu yang digunakan untuk rengginang adalah bawang putih, garam, lada, royco, dan udang. Bumbu pelengkap rengginang adalah rasa balado, rasa pedas, dan rasa jagung. Yang keempat, pencetakan. Ketan yang sudah matang kemudian diangkat dan dilanjutkan dengan proses pencetakan. Pencetakan masih dilakukan secara manual, yaitu ketan dibentuk menyerupai lepek cangkir, namun lebih kecil dari cangkir. Kemudian diletakkan di bedeng atau tampah, dilanjutkan dengan proses penjemuran. 5. Penjemuran. Penjemuran masih menggunakan dengan panas matahari. Jadi, jika matahari terik, proses penjemuran bisa selama 1 hari. Namun, jika mendung, proses penjemuran bisa selama 2-3 hari. Yang keenam, pengemasan. Rengginang yang sudah kering kemudian dikemas dan dipasarkan kepada konsumen. Terima kasih. Saya Ulin Alfina dari Departemen Keuangan. Saya bertanggung jawab atas 2 hal. Yang pertama yaitu pengelolaan pengeluaran dan pemasukan modal usaha, dan terakhir memajukan keuangan usaha. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang keuangan kita. Dalam 1 bulan melakukan 4 kali produksi. Dalam 1 kali produksi dapat mencapai 160 bungkus dengan biaya 417.000. Jadi 1 bulan biayanya adalah 1.664.000. Dan untuk keuangan rata-rata dapat diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya 1 kali produksi, yaitu 1.680.000 dikurangi dengan 417.000 dan sama dengan 1.263.000. Jadi keuntungan dalam 1 bulan yaitu 1.263.000. Saya Martina dari Departemen Pemasaran akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu strategi SO, yaitu memperhatikan kualitas produk agar kepercayaan konsumen kepada kami itu selalu ada. Cara memperhatikan strategi pertama yaitu nasi atau beras ketan, dan juga memperhatikan kemasan agar tetap higienis. Yang kedua yaitu strategi DO, yaitu meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberi pelatihan. Pelatihan itu tidak hanya di bidang produksi saja, melainkan di bidang keuangan, pemasaran, serta dalam pengolahan minyak. Yang ketiga itu strategi ST. Ada 3 yaitu yang pertama meningkatkan kualitas terhadap kemasan, yang kedua yaitu menjaga
ketiga sistem pelayanan terhadap konsumen, yang ketiga itu memperkuat sistem pemasaran terhadap distributor produksi. Yang keempat yaitu strategi WT. Ada 4, yaitu yang pertama memberikan pembiayaan dan pelatihan bagi pemilik usaha rengginang. Yang kedua yaitu meningkatkan promosi produk, yaitu memperkenalkan produk kepada pameran tingkat lokal maupun nasional serta memperluas pemasaran. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan dalam manajemen SDM. Yang keempat yaitu strategi pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap pemanfaatan SDM. Gambaran pasar yaitu internet. Internet merupakan salah satu teknologi di era digital saat ini. Dengan memanfaatkan internet, kita bisa menarik konsumen untuk lebih banyak lagi. Karena pengguna internet itu dari semua kalangan, baik ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak. Di samping itu, kita juga menjual di beberapa pasar tradisional dan menawarkan produk ke orang terdekat. Yang selanjutnya yaitu perencanaan bisnis. Ada 3. Yang pertama, ada dasarnya. Konsep bisnis ini adalah memanfaatkan ketat sehingga menjadi makanan ringan dan berbagai macam rasa. Yang kedua yaitu bisnis ini membidik wanita dari kalangan ibu-ibu rumah tangga sampai remaja sebagai pasarnya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan strategi dari komunikasi pemasaran meliputi pemasaran induktif, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan pemasaran